Laras. Pada pertemuan yang ke-12, sesi ke-12 ini dalam marketing strategik, maka saya membuat tema implementasi, segmentasi, dan positioning. Selamat mengikuti. Bila kita flashback lagi di bawah satu corporate marketing plan itu ada satu kegiatan yang disebut market strategi, di mana market segmentasi ini adalah bagian daripada market strategi. Jadi di dalam diskusi ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari segmentasi. Rekan-rekan semua, di dalam market strategi, market segmentasi ini merupakan bagian pertamanya. Jadi kalau kita berbicara tentang market segmentasi itu ada 4 pernyataan yang perlu diajukan kepada responden kita. Jadi kita perlu tahu tentang posisi responden kita dari sudut pandang demografis, geografis, dan psikografis, serta perilaku. Jadi di dalam pernyataan demografi itu yang ditanyakan apa saja, kita bisa melihat dari sisi usia, kemudian dari gender atau jenis kelamin, kemudian pendapatan dan pendidikan. Kemudian dari sisi geografis itu masalah lokasi secara geografis, posisinya di atas permukaan bumi ini, atau wilayah. Jadi wilayahnya termasuk di posisi mana. Jadi kalau di Indonesia terdiri dari provinsi, kemudian kabupaten atau wali kota, kemudian masing-masing ada kecamatan, kelurahan, atau desa. Ini tinggal dari sisi geografisnya, ya. Kemudian dari sisi psikografi, yaitu tentang masalah gaya hidup, kemudian nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang dipercayai mereka, serta minatnya, ya, dan posisi apa yang dia minati, masalah apa. Kemudian untuk perilaku, kita menyiapkan satu pernyataan untuk kuesioner tentang kebiasaan pembelian. Jadi apa yang sering dibeli, kemudian dari sisi tingkat penggunaan produk. Jadi setelah dibeli, produk yang dibeli tadi digunakan atau tidak, gitu. Atau dia sering menggunakan apa? Umpamanya untuk segmentasi anak-anak muda, tentunya beda dengan tingkat penggunaan untuk orang-orang yang sudah dewasa atau orang tua. Jadi disesuaikan dengan segmentasinya, ya. Itu rekan-rekan tentang market segmentasi. Sekarang kita masuk ke lebih detailnya. Baik, rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang demografi dari sisi usia. Di sini dibagi menjadi 4 kelompok: anak-anak, remaja, dewasa, dan
orang tua. Jadi dikelompokkan dalam bentuk statusnya ya di sini. Dari sisi usia itu tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka, tapi dikelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Ada di sini ada 4 tadi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dari hasil grafik usia yang dilakukan pada suatu workshop ya, workshop dari satu airline yang telah dilakukan, maka di sini orang tua itu posisinya mencapai level 1,5. Sementara dewasa mencapai level 4,5. Remaja sama dengan orang tua yaitu 1,5. Sedangkan jumlah anak-anak yang ada di dalam proses observasi ini adalah 1. Di sini level ini bisa menyatakan prosentase atau satu nilai perwakilan ya, nilai perwakilan. Tergantung di sini bisa dikalikan 100, bisa dikalikan 1.000.000 karena yang dihitungkan di sini sesuai dengan pada saat mereka melakukan workshop tadi. Sedangkan dari sisi gender atau jenis kelamin, konsumen itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu pria dan wanita. Sesuai dengan hasil diskusi dalam workshop tersebut, untuk grafik gender itu pria lebih banyak daripada wanitanya. Pria mencapai level 6, artinya di sini dari sisi jumlah ya. Kemudian wanita sampai level 4. Jadi ada selisih 2 level. Jadi di sini terlihat dari sisi gender yang biasa menggunakan pesawat terbang itu adalah pria. Selanjutnya dari sisi pendapatan. Di sini untuk pendapatan dibagi menjadi 4 kelompok. Pendapatan 1 sampai 5 juta. Itu yang pertama. Yang kelompok kedua pendapatan 5 juta 0,01 sampai 10 juta. Masih dalam demografi. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu 10 pendidikan 0,01 juta sampai 15 juta. Sedangkan yang kelompok keempat itu di atas 15,01 juta. Jadi di sini untuk pembagian segmentasi demografinya tentang pendapatan ini ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita bisa melihat hasil dari grafik pendapatan. Di sini yang paling banyak diperlihatkan adalah konsumen yang mempunyai pendapatan 10,01 ya, 01 sampai 15 juta. Dia bisa mencapai 4,5 level ya, levelnya sampai 4,5. Kemudian yang kedua di atas 15,01 juta. 0,1 juta. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan 5,01 sampai 10 juta.
juta. Selanjutnya antara 1 sampai 5 juta itu sampai mencapai level 2. Jadi di sini yang paling rendah adalah pendapatan 1 sampai 5 juta, yang kedua dari bawah 5,01 sampai 10 juta. Sedangkan yang terbanyak adalah pendapatan antara 10,01 juta sampai 15 juta. Buat 4 kelompok, ada SD, SMP, SMA, dan kuliah. Jadi dibuat menjadi 4 kelompok dari sisi pendidikan. Selanjutnya implementasi di lapangan. Pendidikan menentukan kegiatan yang dilakukan di dunia penerbangan. Di sini pendidikan yang paling tinggi sering jalan-jalan itu adalah sampai level 6, yaitu orang yang kuliah, yang pernah kuliah. Kemudian disusul yang mempunyai pendidikan SMA atau SLTA itu sampai level 5. Selanjutnya yang mempunyai pendidikan SMP sampai level 2, begitu pula SD sampai level 1. Di sini terlihat orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi itu sering menggunakan pesawat terbang. Nah, ini dari hasil implementasi di lapangan di agen penerbangan ya. Selanjutnya kita masuk segmentasi untuk geografi. Di dalam segmentasi untuk geografi ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu orang yang tinggal di pusat kota, pinggiran kota, maupun pedesaan. Nah, ini menentukan lokasi di mana konsumen itu berada. Dari hasil implementasi di lapangan, untuk konsumen yang tinggal di pusat kota itu sampai ke level 2, sementara yang tinggal di pinggiran kota itu adalah sampai ke level 5. Level 5 ya. Kemudian masuk ke pedesaan ya, di pedesaan. Pedesaan itu sampai ke level 3. Di sini kita dapat mengetahui bahwa konsumen yang menggunakan pesawat terbang ini banyak yang tinggal di pinggiran kota. Kalau pinggiran kota di sini yang dimaksud kota ini adalah ibu kota, baik itu ibu kota negara maupun ibu kota provinsi ya, Jadi di sini di mana mayoritas provinsi itu kan mempunyai bandara. Rekan-rekan semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang psikografi. Di sini pernyataan yang digunakan untuk mengetahui kegiatan konsumennya tentang masalah gaya hidup. Kemudian nilai yang diakui oleh konsumen dan minat para konsumen.
Jadi di sini kita membagi psikografis ini menjadi 3 kelompok: gaya hidup, nilai, dan minat. Dari hasil implementasi di lapangan diperoleh data bahwa gaya hidup itu sampai mencapai level 5, sementara nilai mencapai 3, manfaat mencapai 3 ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa satu gaya hidup ternyata di saat ini penting ya, gaya hidup itu. Gaya hidup. Apakah gaya hidup hedon, gaya hidup glamor, gaya hidup pamer mobil mewah, pamer kekayaan. Nah, itulah yang menjadi satu gaya hidup ya, sehingga dia level 5. Masih masuk di dalam segmentasi, kita melihat masalah perilaku. Perilaku dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebiasaan pembelian. Jadi apa yang biasa dibeli oleh konsumen dan tingkat penggunaan produk. Ada orang yang senang membeli, tetapi materi yang dibeli itu habis dibeli langsung ditaruh saja. Nah, itu banyak ya kan. Ini dari sisi tingkat penggunaan produk. Mari kita lihat tentang implementasi daripada grafik perilaku. Di sini terlihat kebiasaan pembelian itu sampai level 6. Sementara tingkat penggunaan produk itu mencapai level 4. Jadi di sini bisa dilihat bahwa yang penting beli, masalah dipakai atau enggak ini belakangan. Jadi di sini kelihatan bahwa orang itu sukanya membeli, tapi untuk dimanfaatkan belum tentu. Rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan lebih awal di awal ini tentang konsep positioning. Saya menggunakan GE McKinsey matrix atau yang dikenal juga dengan General Electric matrix atau GE matrix. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita lihat pada layar, di sini ada 9 bidang. 9 bidang vertikal dan 9 bidang ini terdiri dari 3 bidang vertikal, 3 bidang horizontal. Bidang vertikal itu disebut sumbu vertikal, di mana sumbu vertikal ini namanya adalah daya tarik industri. Di dalam sumbu vertikal dibagi menjadi 3, yaitu ada daya tarik yang low, medium, dan high. Yang low itu bagian bawah, medium bagian tengah, high bagian atas. Selanjutnya di bagian horizontal itu disebut sumbu horizontal atau sumbu kekuatan strategic business unit atau SBU ya. Sama seperti sumbu vertikal, sumbu horizontal dibagi menjadi 3. Yang pertama di sebelah kiri sumbunya high atau bidangnya high,
yang tengah medium, yang sebelah kanan low. Jadi di sini ada 3 kelompok warna di dalam 9 bidang tadi. Yang pertama hijau, di mana hijau itu adalah pertemuan antara daya tarik industri high dan kekuatan SPU-nya juga high. Jadi warna hijau ini merupakan kayak seperti lampu lalu lintas ya. Artinya posisinya adalah dia sedang growth atau sedang bertumbuh atau sedang berkembang. Jadi di sini diharapkan perusahaan ini dapat membangun investasi baru atau kalau perlu membuat sebuah anak perusahaan baru dalam bentuk SPU ya. Kemudian kita lihat yang warna kuning. Warna kuning ini pertemuan antara medium daya tarik industri dan medium kekuatan SPU. Di mana di dalam kelompok kuning ini diharapkan perusahaan ini boleh melakukan investasi tetapi harus dipilih yang menguntungkan. Sementara untuk warna merah itu adalah warna di mana daya tarik industrinya lemah dan kekuatan SPU-nya juga lemah. Sehingga perusahaan ini sebaiknya divest. Divest itu bisa juga dibubarkan atau dilikuidasi ya. Ini adalah satu matrik positioning yang cukup handal ya, yang masih digunakan sampai saat ini. Rekan-rekan semua, mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai market positioning ini. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa melihat indikator daya tarik industri. Jadi di sini disiapkan ada 10 indikator daya tarik industri. Ini merupakan indikator yang umum ya. Anda mungkin di dalam satu perusahaan merupakan perusahaan khusus, bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan, ditambahkan atau mengurangi dari yang 10 ini. Jadi di sini saya tampilkan masalah ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas sektor, kemudian lingkungan persaingan, kemudian kesempatan global, regulasi, kesempatan diferensiasi, pola permintaan, hambatan masuk, dan distribusi. Kemudian setelah kita menentukan indikator daya tarik industri, maka masing-masing indikator ini diberikan bobot. Di sini secara umum yang digunakan oleh para peneliti itu adalah untuk ukuran pasar bobotnya 25%. Kemudian yang sampai yang ke-10 distribusi itu 4%. Dari masing-masing indikator daya tarik industri ini jumlahnya 100%. 100% itu atau 1 ya. Nah, kemudian kita membuat rating SPU yang menjadi perhitungan kita menjadi pesaing ya, kompetitor, perusahaan kompetitor. Di sini saya beri nama PTA, PTB, PTC, dan PTD. Kita lihat mulai dari ukuran pasar,
indikator yang pertama sampai indikator yang ke-10 yaitu distribusi. Kemudian dari masing-masing indikator tiap perusahaan ini dilakukan penjumlahan ya, dilakukan penjumlahan. Begitu pula yang di PTB, PTC dan PTD, sehingga diperoleh satu penjumlahan yang bisa dilihat pada tabel yang ada. Kemudian kita membuat satu tabel baru, yaitu indikator kekuatan bisnis, yaitu untuk sumbu horizontal ya. Sama seperti indikator di daya tarik industri, di sini dibuatkan 10 indikator yang paling penting dan umum digunakan dalam satu perusahaan bisnis, yaitu pangsa pasar, profitabilitas relatif, tim manajemen, biaya tenaga kerja, sampai spesialisasi industri. Sama seperti halnya dengan daya tarik industri, di sini indikator kekuatan bisnis juga masing-masing indikator diberikan bobot. Di mana di dalam pangsa pasar kita beli bobot 20% sampai di indikator yang ke-10 spesialisasi industri yaitu 5%. Bila ditotal maka total daripada bobot ini adalah 100%. 100% itu sama dengan 1 ya. Kemudian kita coba membandingkan masing-masing kompetitor ya, pesaing perusahaan yang tadi sedang diteliti yaitu PTA, PTB, PTC, PTD, dilihat indikator kekuatan bisnisnya. Di sini masing-masing perusahaan di total indikator kekuatan bisnisnya sehingga diperoleh total dari masing-masing perusahaan yaitu PTA, PTB, PTC dan PTD. Baik, rekan-rekan semua, hasil daripada tabel daya tarik industri dan kekuatan bisnis diperoleh, maka kita buat tabel baru ya, yaitu tabel yang menunjukkan kondisi masing-masing perusahaan pada rating daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Di sini di dalam tabel tadi kita ambilkan dari data sebelumnya. PTA mempunyai daya tarik industri 2,4, kemudian kekuatan bisnisnya 2,3. Kemudian PTB daya tarik industrinya 5,3, kekuatan bisnisnya 5,1. PTC daya tarik industrinya 4,7, kekuatan bisnisnya 4,7. Selanjutnya untuk PTD dia mempunyai daya tarik industrinya 6,4 dan kekuatan bisnisnya 7,3. Dari tabel ini kita masukkan di dalam GE Matrix ya, GE Matrix. Mari kita lihat. Berikut ini gambaran posisi masing-masing perusahaan di dalam General Electric Matrix. Kita lihat bahwa posisi perusahaan A itu ada di daerah yang berwarna merah. Kemudian perusahaan B dan C itu lokasinya di
area GE Matrix yang berwarna kuning, sementara perusahaan D itu terletak di area yang berwarna hijau. Di sini bisa terlihat bahwa perusahaan D ini merupakan perusahaan yang sedang berkembang, di mana dia bisa melakukan investasi besar-besaran atau bahkan membuat anak perusahaan yang baru. Sementara di perusahaan B dan C itu masing-masing perusahaan ini merupakan perusahaan yang kondisinya bisa melakukan investasi, tapi sifatnya harus dipilih ya. Jadi investasi yang menguntungkan tentunya ya. Sementara untuk perusahaan A, melihat kondisinya yang ada di warna merah, sebaiknya perusahaan A itu dilikuidasi atau dibubarkan. Karena bila dipelihara terus akan tetap rugi. Begitu rekan-rekan semua diskusi kita pada pertemuan sesi ke-12 ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.